Dari Gimana lagi teman-temannya? Suara Ibu terdengar jelas aja kah? aku temu begitu kan. Diaktifkan mikrofonnya biar nanti ada umpan balik saat disampaikan materi ya. Bisa diaktifkan mikrofonnya asal tidak ribut saja. Bisa sambil Ibu mulai ya. Boleh dibuka mikrofonnya. Bisa Ibu mulai. Bekas penyidik. Aku pakai sampai selesai. Apa aku nggak bisa? Bu, tugasnya nanti di mana dikasih, Bu? Nanti di WA saja. Ibu jelaskan dulu materinya ya. Ya, Bu. Sambil menunggu temannya masuk, Ibu mulai ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi untuk kalian semua, untuk kita semua.
Sekarang saatnya mau PPKN. Kelas itu kelas 10 dan kelas 10 IPA dan 10 IPS. Kalau soal perkenalan sepertinya tadi di awal di jam mapel kimia sebagian di kelas berapa tadi itu sudah perkenalan kan ya. Jadi kita nggak perlu perkenalan lagi sih. Ya, sambil berjalan nanti insya Allah kita saling mengenalkan. Kalau ada yang sudah bawa buku paketnya ke rumah, bisa juga dibuka. Yang sudah dikasih sama perpustakaan, itu bisa dibuka di bab 1. Di bab 1. Oke, perhatikan. Sebelumnya Ibu ucapkan dulu selamat untuk kalian yang sudah masuk menempuh pendidikan di tingkat SMA. Berarti kalian sudah melewati penyesuaian atau pengenalan lingkungan sekolah sehingga kalian sudah dinyatakan sebagai siswa SMA. Jadi kalian sudah berhak untuk mendapatkan materi pelajaran dari setiap guru mata pelajaran. Saat ini adalah mata pelajaran PPKN. Oke, perhatikan gambar berikut. Perhatikan gambar berikut ya. Ya, perhatikan gambar ini. Di gambar 1.1, siapakah itu? Ada yang bisa menjawab? Boleh dibuka mikrofonnya. Gambar ini, siapakah di gambar ini? Boleh dibuka mikrofonnya. Yang digambar yang Ibu, ya. Siapa kira-kira gambar itu? Ada yang tahu? Siapakah orang-orang yang berdiri di gambar ini? Silakan dibuka mikrofonnya, yang tahu bisa menjawab. Ditanya siapa yang ada Ya, siapa kira-kira gambar ini? Siapa kira-kira gambar ini? Ya? Siapa? Penjabat negara tuh. Pejabat negara. Oke, ada yang kamu kenal di gambar ini? Ada yang Presiden, Bu. Pak Presiden. Terus siapa lagi? Siapa lagi? Wakil Presiden. Oke, Wakil Presiden. Terus siapa lagi? Presiden. Iya, ini ada sudah presiden sekali. Selain Wakil Presiden, ini ada Pak Presiden. Ini Wakil Presiden. Ini zaman sebelum pemilihan ya. Ini masih Pak JK nih. Terus orang-orang ini siapa di belakangnya ini? Ini saudara. Siapa? Siapakah orang-orang di belakang presiden ini? Menteri-menterinya, Bu. Oke, sip, menteri-menterinya. Kira-kira orang-orang yang digambar ini menurut kamu siapa? Keseluruhannya ini siapa? Disebut apa mereka? Pemerintah. Ya, pemerintah. Ini mereka adalah pemerintah. Kalau tidak ada mereka ini, maka negara Indonesia tidak akan berjalan seperti saat ini. Mereka lah yang mengendalikan semua
sistem pemerintahan yang ada di negara Indonesia. Jadi mereka adalah ada presiden, ada wakil presiden, juga ada menteri-menterinya yang menteri-menteri itu apanya presiden? Ada yang tahu menteri itu apanya presiden? Kira-kira menteri apanya presiden ya? Siapa yang tahu? Kabinet kerja, Bu. Kenapa? Kabinet kerja. Oke, kabinet kerja itu nama menterinya. Maksudnya dalam menteri-menteri itu namanya kabinet. Cuma dia ngapain nih? Apanya presiden? Orang-orang yang di belakang presiden nih. Dia ngapain? Tugasnya apa? Gitu. Ada yang tahu? Tugasnya Bu menyelenggarakan pemerintah. Oke, menyelenggarakan pemerintah. Tadi Bu sudah sebutkan memang orang-orang yang ada di dalam sini adalah menyelenggarakan pemerintah. Jadi memang orang-orang ini. Yang Ibu tanyakan, ini tadi kan kalian menyebutkan tuh ini adalah orang-orang di belakangnya adalah menteri ataupun kabinet gitu ya. Terus mereka itu sebagai apa sih pemerintah? Sebagai apa? Nama presiden itu dia statusnya apa? Ada yang sebagai pembantu. Pernah dengar kata pembantu? Menteri-menteri atau kabinet yang ada di belakang presidennya atau di samping-samping presiden ini adalah pembantunya presiden. Jadi pekerjaan Sini jangan. Oke, diperhatikan dulu. Jadi orang-orang yang ada di sekitaran presiden ini adalah pembantunya presiden. Ya, kalau pokoknya presiden berjalan sendiri, bekerja sendiri, dia tidak akan bisa kalau tidak ada pembantu. Nah, kalau pembantu yang paling mulia itu ya cuma pembantu presiden. Ya, kalau pembantu rumah tangga kan ada juga tuh ya sebutannya pembantu. Nah, tapi kalau pembantu yang bergaji besar ya hanya pembantu presiden atau disebut menteri ataupun kabinet yang dipilih oleh siapa? Siapakah yang memilih orang-orang di sampingnya presiden ini? Ada yang tahu? Masyarakat. DPR. MPR. Terus ada lagi? DPR. DPR. Terus ada lagi? Masyarakat. Siapa lagi? Siapakah yang memilih orang-orang di sampingnya presiden ini? Atau orang-orang yang disebut menteri maupun kabinet? Tadi ada yang menyebutkan ada MPR, DPR yang memilih. Ada lagi yang lain? Siapakah yang memilih orang-orang yang ada di sekitaran presiden ini? Yang memilih adalah presiden. Jadi bukan MPR maupun DPR. Yang memilih orang-orang yang ada sekitaran ini adalah presiden. Makanya disebut pembantu presiden. Bukan berarti pembantu yang tanda kutip ya. Dia membantu bekerjanya presiden. Jadi semua bidang dibidangi oleh menteri-menteri. Misalnya ada menteri agama, berarti mengurusi tentang agama. Tidak mungkin presiden bisa bekerja sendiri mengurusi agama di negara Indonesia. Itu juga ada menteri ekonomi, ada menteri sosial, ada menteri olahraga, ada menteri pendidikan, dan sebagainya. Kalau dikerjakan sendiri oleh presiden, tidak akan menyelesaikan. Jadi, presiden berdiri di sini dan bekerja dibantu oleh menteri-menteri mereka yang
dipilih oleh presiden. Jadi yang berkuasa penuh dia presiden, yang memecat mereka kalau kerjanya tidak baik, presiden juga yang memecat. Jadi bukan, tidak ada hubungannya dengan MPR maupun DPR. Karena mereka memang terkhusus dipilih oleh presiden untuk membantu proses bekerjanya di pemerintahan. Nah, ini ya. Ini kita mengenal dulu kabinet. Kabinet yang ada di sekitaran presiden. Kita kalau MPR maupun DPR nanti kita akan bahas juga di belakang. Ada yang mau ditanyakan dulu berhubungan tentang gambar, tentang kabinet, tentang presiden, wakilnya? Di SMP pernah mempelajari hal ini kan? Di SMP belajar apa enggak? Pernah, Bu. Pernah ya. Pernah, Bu. Yang kamu pelajari di SMP tentang pemerintahan ini apa? Yang kamu ingat saja berhubungan tentang apa yang Ibu jelaskan tadi, yang pernah kamu dengar waktu pelajaran di SMP, bagaimana? Apa kira-kira? Apa kira-kira? Silahkan dibuka saja mikrofonnya supaya kita bisa berkomunikasi. Kita sesuai ya seperti di kelas, coba kita kan kalian bisa di rumah, bisa bersantai. Apa kira-kira yang pernah kamu pelajari di SMP? Kita sharing nih, biar lebih paham lagi, ya kan? Apa kira-kira yang pernah kamu pelajari di SMP tentang orang-orang yang ada di gambar ini, tentang menteri, tentang presiden, gitu? Halo? Pernah belajar atau enggak? Atau pernah belajar tapi lupa? Belajar, Bu, tapi lupa. Nah, itu sekali. Ya enggak apa-apa, karena kita kan proses belajar ya. Jadi kalau kita ingatkan kembali dalam ini, pasti suatu saat akan mengingat, oh iya saya pernah belajar tuh itu. Ya, jadi ini adalah jajaran kabinet yang dipilih oleh presiden, yang bekerja untuk presiden, yang membantu jalannya penyelenggaraan sebuah negara. Bekerja hasil kerja mereka juga untuk negara Republik Indonesia pastinya. Jadi kamu pernah dengar kan namanya menteri gitu, menteri-menteri pendidikan, menteri sosial, menteri kelautan, gitu pernah dengar nggak? Pernah dengar menteri-menteri begitu? Menteri olahraga gitu. Pernah ya? Pernah, Bu. Ya. Pernah. Ya. Jadi mereka memang bekerja untuk di bidangnya itu gitu. Jadi di bidang itu dia bekerja dan nanti sudah ditunjuk oleh presiden untuk menyelesaikan bidangnya itu. Misalnya di olahraga itu kalau dalam waktu mungkin kamu pernah ingat negara Indonesia juga pernah menyelenggarakan SEA Games ya, atau PON, Pekan Olahraga Nasional, ya kan? Nah, itu yang menangani adalah Menteri Olahraga, bukan Menteri Pendidikan atau Menteri Agama. Tapi kalau masalah Pekan Olahraga Nasional, berarti yang menangani adalah Menteri Olahraga. Nah, kalau sekarang nih,
negara Indonesia kan sedang dilanda wabah ya, wabah COVID-19 atau corona. Kalau menurut kalian siapa yang harus menangani yang ditunjuk oleh Presiden untuk menyelesaikan hal itu? Masyarakat. Nah, maksud Ibu tanyakan menterinya. Siapakah menterinya yang ditunjuk oleh Presiden untuk Menteri Kesehatan. menteri? Menteri siapa? Kesehatan. Iya, betul sekali. Jadi Menteri Kesehatan. Jadi Menteri Kesehatan ditunjuk oleh Presiden bagaimana cara menangani COVID supaya tidak menyebar luas lagi di negara Indonesia. Termasuk sekarang sudah dinyatakan bahwa ada new normal. Kita berjalan kehidupan kita menggunakan normal yang baru, tapi bukan normal yang seperti sebelumnya. Tapi ada sesuatu yang hal baru yang harus kita terapkan setiap harinya saat kita keluar rumah ataupun bekerja dan sebagainya. Contohnya seperti ini nih, kegiatan kita belajar, kamu di rumah, pakai Zoom, ataupun pakai WA dan sebagainya, yang jelas tetap pesan itu tersampaikan sama kamu, karena ini juga efek dari COVID-19. Tapi kita tetap berjalan kegiatan KBM kita, belajar, mengajar di sekolah tetap berjalan. Kita pakai yang namanya normal baru, tapi dengan cara yang berbeda, dengan cara yang seperti ini, dengan dunia maya, tapi kita bisa berkomunikasi langsung dan sebagainya dengan posisi yang di tempat yang berbeda. Mungkin kamu bisa sambil rebahan, bisa sambil ngemil, tapi bisa dengar suara ibu, bisa mengerjakan tugas. Nah, itu kan salah satu sebuah kenormalan yang baru yang diterapkan atau idenya dari pemerintah, dan yang memberikan itu semua ya dari Menteri Kesehatan, gitu kan, yang menangani itu. Misalnya hal lain lagi, kalau kita mau keluar rumah harus menggunakan masker, cuci tangan, terus apa lagi kira-kira. Nah, hal itu kan sesuatu hal yang baru yang harus kita terapkan setiap hari karena kondisi wabah. Nah, jadi ini adalah salah satu dari implementasinya dari Kementerian Kesehatan yang tugas yang diberikan oleh Presiden. Bagaimana caranya masyarakat Indonesia tetap bekerja seperti biasa, tetap menjalankan tugas-tugasnya, dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya, bagaimana caranya? Nah, itulah munculnya new normal yang dipelopori oleh Menteri Kesehatan untuk disampaikan ke seluruh masyarakat Indonesia. Itu salah satu tugas dari pemerintah, bagaimana cara menangani COVID di negara Indonesia. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Siapa tahu, Bu, kenapa sih di SMA tiba-tiba masuk langsung sejak belajar? Tidak bersih-bersih, ya bagaimana mau bersih-bersih? Kan kamu di rumah. Kalau di sekolah memang bisa bersih-bersih ya. Jadi tetap kita kondisikan, kita tetap belajar seperti ini, karena memang seperti ini harusnya gitu. Ya, kita jalani aja. Ada yang mau ditanyakan? Nanti Ibu akan berikan tugas. Tugasnya, ini sedikit saja yang Ibu jelaskan tadi, kamu ingat ya? Kamu ingat yang Ibu sampaikan tadi, itu nanti akan menjadi
soal pastinya. Yang kayak biasa aja udah. Kenapa tuh? Nanti kalau bicara-bicara begitu, Ibu denda 1 kata 1.000 ya. Kalau ngomongin begitu ya. Kedengaran bro. Ya, kita sepakati ya. Kalau di jam pelajaran Ibu mendengar kamu menyebut kata tadi itu, Gimana caranya? ya, Lek. Mikrofonmu menyala, matikan mikrofonmu. Ibu menjelaskan, matikan tuh nah. Oke. Kita sepakati ya. Kalau pelajaran Ibu, kamu mengeluarkan kata-kata kotor, kita denda 1.000. Ya, saya tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang tidak nyaman didengar. Semua harus berkata baik. Paksakan diri kalian untuk berkata-kata baik. Ya, kita sepakat ya. Kalau nah tuh, siapa lagi tadi yang ngomong tuh? Yang ngomong tadi, siapa Hafiz ya? Hafiz sama siapa tuh Hafiz? Sama Hafiz sama siapa Hafiz? Agus Bu. Agus. Oke. Jangan dibiasakan ya ngomong bahasa itu ya. Bahasa tadi itu. Nah. Oke, nanti masuk lagi ini mau tinggal 10 menit. Nanti Ibu akan jelaskan bagaimana soal itu masuk di Google Classroom. Nanti kita live semua, baru masuk kembali ya. Masuk kembali dengan join yang sama. Nanti Ibu berikan kode Classroom Ibu untuk khusus mapel PPKN. Ibu sudah buat kelasnya. Jadi nanti kamu bisa mengecek kelasmu di Google Classroom. Ya. Kita live dulu ya. Baru masuk kembali ya. Ya Bu. Oke, karena waktunya tinggal 9 menit lagi.